Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariba Lutfianti dari kelas 10 MIPA 2. Jadi, di sini saya akan menerangkan materi fisika semester 2 yaitu bab 4, impuls dan momentum. Berikan peta konsep berikut. Melalui peta konsep ini, kita akan membahas materi mulai dari momentum dan impuls. Lalu, hukum kekekalan momentum. Setelah itu tumbukan. Tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tak lenting, dan tumbukan lenting sebagian. Saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang materi tumbukan yang terbagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tak lenting, dan tumbukan lenting sebagian. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum untuk peristiwa tumbukan yaitu jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja pada benda itu. Dalam persamaan, ρ1 tambah ρ2 sama dengan ρ1 aksen tambah ρ2 aksen. Massa 1 kali kecepatan 1 ditambah massa 2 kali kecepatan 2 sama dengan massa 1 kali kecepatan 1 aksen ditambah massa 2 dikali kecepatan 2 aksen. Kecepatan 1, kecepatan 2, yaitu kecepatan sebelum tumbukan. Kecepatan 1 aksen, kecepatan 2 aksen, yaitu kecepatan setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum juga bukan hanya berlaku untuk peristiwa tumbukan, tetapi juga berlaku secara umum untuk interaksi antara dua buah benda. Misalnya peristiwa gerakan roket, peluru yang ditembakkan dari senapan, orang yang mendorong bola, dan orang yang naik perahu beserta lainnya. Momentum adalah besaran vektor yang berarti dia memiliki besaran dan arah. Untuk momentum 1, dimensi arah dapat kita tuliskan dalam bentuk tanda positif dan negatif. Misalnya, arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Karena momentum besaran vektor, maka resultan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Jadi ini sumbu ke atas yaitu sumbu Y positif, dan ini sumbu ke kanan sumbu X positif. Ini ρ1Y, ini ρ2, dan ini ρ1. Dan ini Pi. Resultan momentum dapat ditulis ρ sama dengan akar pangkat P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 kali ρ1 kali ρ2 cos A. ρ1 sama dengan momentum benda 1, ρ2 momentum benda 2. Perhatikan gambar berikut. Px sama dengan jumlah komponen momentum pada sumbu X. Py jumlah komponen momentum pada sumbu Y. Saya akan menjelaskan materi tumbukan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Jadi kita akan memasuki materi tumbukan yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Ada dua benda. Apabila tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka tumbukan itu disebut tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Misalnya, dua buah benda masanya masing-masing massa 1 dan massa 2 bergerak dengan kecepatan F1 dan F2. Jadi saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls terlebih dahulu. Momentum sendiri yaitu hasil perkalian antara massa benda dan kecepatan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum memiliki rumus seperti berikut. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan momentum benda dengan satuan kilogram atau M per S. M kecil, massa benda.
dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda dengan satuan m per s. Sedangkan impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja secara matematis. Dituliskan rumus sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T. I sama dengan besar impuls dengan satuan Ns. F yaitu gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Akan memasuki materi tumbukan lenting sempurna. Akan saya jelaskan. Apabila tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka tumbukan itu disebut tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Misalnya, dua buah benda masanya masing-masing massa 1 dan massa 2 bergerak dengan kecepatan 1 dan kecepatan 2 dengan arah berlawanan seperti gambar berikut. Ini massa 1 dan ini dengan kecepatan 1. Ini massa 2 dengan kecepatan 2. Gambar pertama. Gambar kedua, massa 1 dan massa kedua itu saling berhimpitan. Dan massa ketiga, gambar ketiga. Jadi, sekarang saya di sini akan memberikan contoh soal tentang impuls. Sebuah benda dipukul dengan palu dengan gaya sebesar 200 Newton. Jadi gayanya 200 Newton ya teman-teman. Diketahui lama waktu seutuh antara benda dan palu adalah waktunya berarti 0,02 sekon. Selang waktunya ini gaya. Tentukan besar impuls. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu I sama dengan F kali delta T. Sudah diketahui F sama dengan 200 Newton dan S sama dengan 0,02 S. Jadi, besar impuls sama dengan F-nya tadi 200 Newton dikali waktunya 0,02 sekon sama dengan 4 N per S. Sudah selesai. Dengan kecepatannya yaitu 72 km per jam, seharusnya satuannya adalah meter per menit. Meter per sekon, detik, maaf. Jadi 72 km itu dijadikan ke meter yaitu turun 3, 1, 2, 3 per jam ke detik yaitu 3600. Coret dapat 2, ini coret 0 sisa 1, jadi 20 meter per sekon. Kita kerjakan. Rho sama dengan rumus tadi ini. Rho sama dengan masanya kan 1000 kg dikali 20 m per sekon sama dengan 20.000